Netizen itu kayak berbalik gitu loh guys. Nah dulunya kan banyak banget nih yang support Mina. Tapi sekarang ya, netizen itu kayak lebih nge-support si Jimin. Mereka bersebelahan, kedua idol ini terlihat mengangkat tangan mereka dan membuat orang berspekulasi bahwa keduanya saling. Hai guys, I'm Yusokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Dan untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk topik yang pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang kritikus Kim Yongdae yang mengatakan nih bahwa kamu itu bukan manusia loh kalau kamu itu tidak suka Blackpink. Why? Kok bisa gitu ya? Dan berikut adalah penjelasan dari Kim Yongdae. Seorang kritikus musik bernama Kim Yongdae telah muncul di saluran YouTube Literature Village dan memberikan pemikirannya tentang K-pop. Dia muncul di saluran tersebut dan memperkenalkan dirinya dengan menjelaskan bahwa baru-baru ini dia itu telah menulis loh guys sebuah buku yang berhubungan dengan K-pop. Dia tampil di channel itu untuk berbicara tentang berbagai topik di K-pop melalui kata-kata kunci yang diberikan. Ketika diberikan kata kunci K-pop, dia berkata, "Saya tidak berpikir itu adalah kata yang punya arti tertentu. Itu bisa bukan apa-apa dan juga bisa menjadi dunia dari segalanya." Untuk kata idol, dia menjelaskan itu mungkin berhubungan dengan passion, dream, dan juga skill. Kritikus itu juga menjelaskan bahwa fandomlah yang menggerakkan industri ini dan merekalah orang-orang yang sebenarnya menciptakan perubahan. Dia kemudian menambahkan, mereka mungkin yang paling ekstrim ya, tetapi mereka juga orang yang paling bersemangat. Kritikus Kim Yongdae juga diberi nama grup idol dan artis idol sebagai kata kunci yang dia jelaskan masing-masing pesona dan juga kekuatan mereka. Nah untuk Taemin, dia berkata, "Saran itu gila, ini adalah penampilan yang hanya bisa dilakukan oleh Taemin. Dan saya bertanya-tanya, berapa banyak pria yang akan terlihat keren dengan rambut panjang? Taemin adalah pemain yang tak tertandingi. Saya benar-benar berpikir dia itu merupakan satu-satunya. Dan kapan sih saya melihat Taemin? Saya bertanya-tanya, apakah keterampilannya dari bakat yang diberikan secara alami atau itu dikarenakan kerja kerasnya? Saya menyimpulkan bahwa ketekunan dan kerja kerasnya juga merupakan sebuah bakat." Dia kemudian menjelaskan bahwa NCT merupakan model yang sangat chic dan sangat maju dan menyatakan, tapi saya pikir ya mereka itu dapat menunjukkan lebih nih banyak dari mulai sekarang. Secara khusus, kritikus tersebut juga menjelaskan bahwa Taeyong adalah orang yang menawan, yang punya visual, dan memiliki banyak hasrat untuk musik. Kritikus tersebut juga menjelaskan bahwa Taeyong memiliki pesona yang membuat kalian tertarik, bahkan untuk saya seorang pria. Wah, debak ya cinggu. Dan untuk kritikus Blackpink, Kim Yongdae menjelaskan nih, kamu bukan manusia kalau kamu itu tidak suka mereka. Kemudian dia melanjutkan, ini karena grup itu punya begitu banyak pesona yang bagus dalam satu grup. Mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri, mereka juga cantik, mereka berjanji dengan baik dan menari dengan baik juga. Mereka punya penampilan yang sangat keren, image. Saya pikir itu adalah grup yang sangat sulit untuk dibenci kecuali Anda benar-benar punya hati yang jahat. Selanjutnya, kritikus itu juga berbicara tentang grup lain, mulai dari Luna, Red Velvet, Taeyeon, IU, dan masih banyak lagi. Dan setelah mendengar perinciannya tentang pandangannya mengenai K-pop, banyak netizen berkomentar, "Saya juga suka Blackpink, saya tidak pernah benar-benar menyukai artis YG, tetapi Blackpink adalah satu-satunya grup dari YG yang saya suka. Saya pikir Blackpink sangat penawan, saya sangat setuju dengan kritik ini, dia sangat detail dan punya pandangan yang baik tentang artis K-pop. Dan lol, kamu bukan manusia jika kamu tidak suka dengan mereka." Nah, Singgu sekarang udah denger dong ya penjelasan dari kritikusnya. Yups, kenapa sih kita itu bukan human? Kalau kita itu gak suka Blackpink karena Blackpink udah keren, cantik juga, penampilan mereka oke, bakat mereka juga oke. Jadi nggak ada alasan gitu kalau kita itu ngebenci Blackpink, kecuali kalau kalian itu bener-bener jahat katanya. Wow, tebak ya. Dan juga sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini datangnya dari Kwon Mina, yang mana mantan pacar dari pacarnya si Mina itu telah speak up mengenai apa yang terjadi baru-baru ini. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pacar Mina dituduh selingkuh dengan mantan pacarnya dengan mantan anggota EOA itu yang berkali-kali dibantah oleh Mina. Pada tanggal 1 Juli, mantan pacar A angkat bicara secara pribadi di situs komunitas online. A menyatakan, "Saya berkencan dengan Yu, pacar Kwon Mina yang menjadi isu akhir pekan lalu selama 3 tahun. Setelah insiden itu meledak, saya berpikir secara mendalam tentang bagaimana menghadapi situasi ini. Ada hal-hal yang saya rasa tidak adil terhadap saya. Di postingan Mina, dan saya menulis ini karena saya merasa akan lebih baik jika saya menyelesaikan masalah ini sendiri.
Dia membagikan gambar DM awal Mina kepada pacarnya dengan menyatakan, pada titik ini, saya bahkan nggak membayangkan bahwa hubungan Kwon dan Yu akan seperti sekarang ini. Kemudian menambahkan, saya merasa aneh bahwa setelah 25 Juni sekitar jam 5 sore, saya dapat menghubunginya melalui pesan Kakotol, tetapi tidak melalui panggilan telepon. Menjelaskan, mantan pacarnya mengatakan bahwa mereka harus meluangkan waktu untuk berpikir terpisah satu sama lain, tetapi dia tidak meminta untuk putus. Mina sendiri diketahui telah memposting foto dengan pacarnya di Instagram pada tanggal 26 Juni. Kemudian mengirim direct message ke Mina juga dan menanyakan, "Oni, apakah kamu dan pacarku memutuskan untuk bertemu satu sama lain?" Mina kemudian menjawab, "Mengapa kamu mengirim direct message kepada saya sekarang? Apakah itu masalah ya jika dia memutuskan untuk bertemu denganku setelah kamu putus?" Setelah menjelaskan situasinya, Mina mengungkapkan, "Saya mendengar bahwa dia menyelesaikan masalah dengan pacarnya dan kemudian memutuskan untuk bertemu dengan saya. Itu sebabnya saya mengumumkan hubungan tersebut. Saya seorang public figure. Jadi menurut Anda, apakah saya nggak berpikir untuk dapat berkencan dengan seseorang yang belum menyelesaikan hubungan mereka?" Kemudian lebih lanjut membantah ayahnya telah mengirim pesan ancaman kepada Mina dengan mengatakan, "Ayah saya bahkan nggak tahu siapa Mina atau kelompok mana dia menjadi bagian darinya. Pesan teks dikirim ke Yu bukan Kwon. Dia juga tidak pernah mengancam akan membunuh siapapun atau mengucapkan kata-kata kutukan yang parah dalam pesan." Dia kemudian menyimpulkan, "Seperti yang sudah saya katakan, saya pengen menyelesaikan situasi yang menjadi besar ini. Saya juga sangat ingin menjelaskan apa yang saya rasa tidak adil. Saya lega bahwa saya bisa mengatakan apa yang saya inginkan, setidaknya seperti ini. Jujur aja ya, ketika gambar itu pertama kali diposting itu sangat mengejutkan saya. Tetapi karena kejutan itu, saya bisa mengatasi lebih cepat dan kembali ke kehidupan normal. Dan itu juga ngebuat saya menyadari orang baik apa yang ada di sekitar saya. Saya akan lebih fokus pada hidup saya sendiri sekarang. Terima kasih dengan tulus kepada semua orang yang mengirimi saya kata-kata penghiburan sampai sekarang ini." Well, Shinggu itu adalah postingan dari mantan pacarnya si pacar Mina. Oke, dari postingan tersebut dapat kita simpulkan di sini bahwa dia juga kayaknya udah mengikhlaskan banget ya cowok itu, ya udah ambil aja sekarang ya. Aku akan hidup dengan baik sekarang karena di samping aku juga udah banyak banget orang-orang baik yang selalu ngehibur aku. Dan dia juga menjelaskan di sini bahwa ayahnya itu nggak pernah ngancem Mina, apalagi sampai ngeberikan kata-kata yang kasar kepada Mina. Dia itu nggak pernah. Bahkan ayahnya juga nggak tahu Mina itu siapa, di grup mana dia itu nggak tahu. Wih, miss juga sih melihat dengan apa yang terjadi pada Mina sekarang. Karena ya kalau kalian lihat ya, netizen itu kayak berbalik gitu loh guys. Nah dulunya kan banyak banget nih yang support Mina, sedangkan yang support Jimin itu nggak ada sama sekali gitu. Jimin ini kayak ditinggalin gitu. Tapi sekarang ya, netizen itu kayak lebih nge-support si Jimin. Serius deh, banyak yang kayak menyesal gitu. Kenapa sih aku dulu nggak nge-support Jimin? Kasihan loh Jimin, kita itu harus gini loh guys gitu. Netizen Korea sekarang kayak gitu guys. Kebanyakan mereka itu merasa simpati dan juga iba kepada Jimin. Nah kalau kalian sendiri melihat ini seperti apa, langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan juga sekarang kita akan masuk ke dalam segmen breaking news. Untuk breaking news kali ini datanya dari siapa aja sih? Oke Cinggu, untuk topik pertama kita akan mulai dulu dari video lama RM BTS dan Nayeon Twice yang kembali menjadi perbincangan hangat dari netizen. Nah, ada sebuah video lama dari anggota BTS yaitu RM dan anggota Twice Nayeon itu telah muncul kembali karena terlihat saling menyapa dan memberikan high five. Video tersebut merupakan video saat BTS dan Twice sama-sama menghadiri acara Seoul Music Award pada Januari tahun 2019 yang lalu. Nah, dalam klip tersebut banyak grup idol terlihat berjalan di sekitar panggung. Mereka saling menyapa saat mereka lewat dan melambai pada teman-teman mereka. Nah, si RM dan Nayeon ini terlihat berjalan melewati satu sama lain nih guys. Dan saat tepat mereka bersebelahan, kedua idol ini terlihat mengangkat tangan mereka dan membuat orang berspekulasi bahwa keduanya saling high five. Namun sayangnya ini hanya spekulasi saja ya, karena kedua tangan mereka tertutup oleh Cha Eun-woo Asro yang sedang memeluk J-Hope BTS di depannya, sehingga para penggemar pun nggak tahu pasti. Di sisi lain, beberapa penggemar juga melihat lebih dalam video tersebut dan menemukan bahwa RM dan Nayeon bukan saling menyapa deh kayaknya ya, tetapi mereka itu hanya melambai ke arah penggemar yang kebetulan ada di belakang satu sama lain. Nah Cinggu, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah Nayeon sama RM di sini tos bersama atau mereka itu cuma ngelambai ke arah penggemar saja? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke Cinggu, untuk breaking news yang kedua kali ini datanya dari EXO dan juga GOT7. Jadi baru-baru ini para GOT7 dan juga EXO-L itu unjuk persahabatan dan menginginkan grup tersebut untuk berkolaborasi bersama.
Debut di tahun 2012, EXO memperoleh basis penggemar besar yang mendukung mereka. Gak hanya itu saja, anggotanya juga kerap menerima sorotan serta cinta dari publik. GOT7 sendiri itu memulai debut pada tahun 2014 dan juga mendapatkan banyak cinta dan penggemar mereka terus bertumbuh seiring berjalannya waktu. Baru-baru ini kedua fandom telah bersatu karena sama-sama berterima kasih kepada EXO dan GOT7 atas kerja keras mereka selama bertahun-tahun untuk memberikan musik yang berkualitas kepada para penggemar. Kedua fandom juga saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Oleh karena itulah, kedua fandom berkumpul bersama dan baru-baru ini memulai untuk membuat trending dan meminta kedua grup tersebut untuk berkolaborasi demi para penggemar. Kedua fandom tersebut juga menjelaskan bahwa EXO dan GOT7 punya banyak kesamaan dan fandom mereka juga menyukai musik dari kedua grup tersebut. Segera hashtag EXO x GOT7 menjadi trending di seluruh dunia dengan lebih dari 100.000 tweet dengan penggemar terus men-tweet pesan agar kedua grup dapat melihatnya. Wah, Cinggu gimana ya pada akhirnya? Apakah para member EXO dan juga GOT7 akan melihat tweetan dari para penggemar? Dan apakah member EXO dan juga GOT7 dapat berkolaborasi di masa depan? Nanti ya kita saksikan aja bagaimana ke depannya. Dan guys, untuk topik yang terakhir kali ini datanya dari Blackpink lagi ya. Jadi baru-baru ini netizen itu telah membahas tentang member dari Blackpink yang paling mendapatkan banyak sekali komentar kebencian dikarenakan dia itu menggunakan produk yang mahal. Pada forum komunitas online baru-baru ini, netizen telah ngebahas tentang kebencian yang sering diterima oleh member Blackpink hanya untuk mempromosikan atau mengiklankan produk mewah yang menjadikan mereka sebagai brand ambassador. Salah satu pengguna forum memposting foto iklan anggota Blackpink dan menyatakan, "Saya hanya ingin pamer sedikit. Inilah yang saya temui di lantai pertama departemen store. Sampai kapan penggemar idol top harus diam dan bahkan tidak bisa mengungkapkan perasaan bangga pada penyanyi kami? Semua karena kebencian dari penggemar grup idol tanpa nama, lol." Sebagai tanggapan, netizen pun berkomentar nih guys. Apa yang haters akan lakukan tentang fakta bahwa mereka ngebenci melihat Blackpink? Terlepas dari ini, ketika Anda pergi ke department store, itu benar-benar tertutup oleh Blackpink. Loh, jika mereka benci melihat Blackpink, bagaimana anti-fans dari Blackpink dapat pergi ke department store ya? Tapi sebenarnya, kenapa sih mereka itu tidak bisa pamer? Sejak kapan kita itu tidak bisa pamer sedikit? Dan dipaksa untuk tutup mulut atau diam. Haters sangat ketat ya pada orang-orang yang berhasil. Aku mencintai putri negara kita. Ini pertama kalinya punya grup yang sesempurna ini. Aku hanya berpikir mereka itu keren. Sebenarnya nggak ada alasan untuk memandang mereka secara negatif. Bagaimana orang bisa berpikir ya bahwa member Blackpink pamer hanya karena mereka menggunakan produk merek mewah? Saya kira orang tidak tahu fakta bahwa sementara kami membayar dengan uang kami untuk membeli produk tersebut, para member Blackpink menerima banyak uang untuk menggunakan produk itu. Para haters itu nggak punya uang untuk mengunjungi department store sehingga mereka dipenuhi dengan rasa tidak aman. Apakah mereka bahkan punya uang setelah terus-menerus berkumpul untuk berkomentar seperti itu? Mereka tidak punya uang karena mereka hidup seperti ini. Well guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen, yang mana di sini banyak sekali dari netizen yang menertawakan haters karena mereka iri dengan Blackpink yang menggunakan brand-brand mewah. Sebenarnya bukan salah Blackpink sih kalau mereka pakai brand mewah. Terserah kalian itu melihat mereka pamer atau enggak, tapi ya wajar aja gitu karena mereka punya uang guys. Kalau orang udah punya uang, ya untuk ngebeli brand mewah sebenarnya nggak ada masalah gitu karena mereka mampu gitu. Kecuali kalau kita yang nggak mampu ngebeli brand mewah kan gimana gitu ya kan? Apakah itu ngejual ginjal kah atau gimana kah gitu kan? Tapi kalau Blackpink sendiri kan uang mereka bejibun, bayar mereka juga mahal, jadi wajar gitu kalau mereka itu pakai brand mewah. Apalagi ini langsung dijadiin brand ambassador loh guys oleh produk-produk yang bermerek mewah. Jadi kalau ada yang iri sama mereka cukup heran juga sih ya, why sampai iri dan juga ngebenci Blackpink ini karena mereka itu pakai brand mewah. Nah, Cinggu sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi langsung aja komen di kolom komentar. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida.